Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi di channel Hijau Berseri. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, ini namanya Kak Abi. Hai Kak Abi. Hai, saya Nah, bukan tamu sih sebenarnya. oh ya udah. Anaknya dipanggil apa nih? Kak aja. Oke, Ya, siap Kak. Kak Abi ya. Iya. Kak Abi gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Nggak ada terindikasi. Apa? COVID? Nah, Enggak dong, saya kan sudah vaksin 2 kali. oh, Sudah ini vaksin, coy. perlu dicontoh ya Ya, contoh saya teman-teman. ya. Nah, contoh Saya udah sudah vaksin. dua vaksin 2 kali. Nah, Kak Abi nih Hmm. lagi ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini? Kalau kesibukan ini yang pertama itu acara ini, Fight for Climate. Jadi Fight for Climate ini itu kan acara yang diselenggarakan kolaborasi dari 4 lembaga. Ada dari PPIPM, Rumah Baca Komunitas, lalu kemudian dari Green Fight, lalu kemudian yang satunya itu dari Kader Hijau Muhammadiyah Komite Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu. Itu kesibukan pertama. Kalau Ya. kesibukan kedua biasa dong, skripsi. Oh ya, siap. Iya Mahasiswa akhir dong. gitu ya. Ya dong, gimana sih? Kapan lulus gitu? Jangan tanya itu. Ini baru berikhtiar untuk lulus gitu. Oke, siap. Oke, gitu. Nah, kita inilah langsung ke tema kita kali ini tuh kan kita mau membahas tentang menuju transisi energi gitu ya, energi bersih dalam Ya. dan keadilan energi gitu. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya Kak, Indonesia Gimana? itu kan memiliki sumber daya alam yang banyak seperti batu bara gitu kan. Nah, sedangkan Indonesia ini Jawa, Pulau Jawa sendiri itu Ya, udah Jawa. terkepung dengan banyaknya pertambangan batu bara gitu. Nah, Di Kalimantan yang terkepung batu bara. oh ya, di Kalimantan. Nah, kemudian Pulau Jawa juga dikepung oleh PLTU gitu ya, Kak. Nah, kemudian eh, masyarakat di sekitar juga akan mengalami dampak yang memang tidak bisa kita sampingkan gitu aja gitu ya, Kak. Ya. Nah, kemudian yang akan saya kulik di sini ya dari Kak Abi ini, sebenarnya apa itu energi bersih dan yang berkeadilan itu seperti apa, Kak? Energi bersih itu ya lawannya energi kotor. Ya, itu pasti. Jadi tuh gini ya, kan apa namanya, energi bersih. Kebetulan juga skripsi saya itu tentang kayak gitu-gituan, Wah, energi keren keren. terbarukan. Nah, jadi energi bersih itu dia tuh lawannya energi kotor. Ya, siap-siap. Ini benar banget ya. Ini jawabannya sangat benar, teman-teman. Jadi energi kotor itu kan energi fosil ya. Iya. Sebut saja kayak batu bara, terus kemudian bensin, gas alam dan lain sebagainya yang itu tuh tidak bisa diperbaharui. Nah, energi bersih itu adalah lawan dari energi kotor, di mana energi bersih itu misalkan kayak energi angin, energi matahari yang itu sumbernya bisa diperbaharui secara terus-menerus dan tidak terbatas. Nah, itu adalah definisi terkait tentang energi bersih itu sendiri. Nah, apa energi bersih sendiri itu kalau misalkan dipakai itu dia lebih apa ya, tidak menghasilkan karbon dibandingkan dengan energi kotor. Kalau energi kotor itu kan dari proses hulu sampai hilirnya itu kan dia menghasilkan karbon yang sangat besar, dan lalu kemudian selain itu juga dampak-dampak kesehatannya juga besar. Lalu kemudian dampak kesehatan, lalu dampak sosial ekologi, dampak lingkungannya itu juga besar gitu. Kalau untuk energi bersih sendiri waktu pemakaian itu dia itu nggak menghasilkan karbon, jadi dia lebih aman dibandingkan dengan energi kotor begitu, seperti itu. Oh, oke oke. Kemudian ini perlukah nggak sih kita itu mendesak pemerintah untuk menerapkan energi bersih yang berkeadilan? Ya jelas tentu dong, perlu dong. Kalau nggak perlu ya nanti bumi kita akan semakin rusak. Karena kan semenjak tahun 2015 itu kan ada perjanjian internasional menyangkut terkait dengan ini perubahan iklim di Paris pada waktu itu. Ada 196 negara yang menandatangani, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia itu masuk ke dalam ikut di dalam perjanjian itu, dan nanti di akhir bulan ini kalau nggak salah ya, dan awal bulan November itu akan ada lagi
tentang perubahan iklim tadi itu kalau nggak salah itu di mana ya, di Glasgow kalau nggak salah, itu di Skotlandia besok, setahu saya kemarin aku dapat berita tentang itu. Nah jadi kan di perjanjian itu menyepakati bahwasanya kalau bisa bumi itu jangan sampai bumi itu iklim bukan iklim ya, apa sih, suhunya itu jangan sampai menyentuh pada angka 1,5 derajat Celcius. Jadi jangan sampai naik ke situ. Kalau itu naik, wah ya sudah, kiamat lah kita. Nah maka dari itu kita itu perlu mendesak pemerintah, mendesak negara agar sesegera mungkin dan secepatnya untuk melakukan transisi energi. Jadi seperti itu. Oke, kemudian begini Kak, sebenarnya tuh kenapa sih kita tuh harus mendesak pemerintah gitu? Alasannya tuh kenapa kita nggak hidup ya gini aja, manfaatkan sumber daya kayak batu bara kemudian yang cepat habis itu loh. Ya kalau misalkan gini ya, kalau misalkan kita nggak mendesak, kalau kita misalkan nggak mau merubah penggunaan energi kotor ke bersih, ya kan, kalau kita nggak mau merubah itu, maka bencana alam misalkan kayak banjir, longsor itu akan terjadi. Terbukti bahwa di tahun-tahun 2019 2020 kemarin itu kan bencana alam, longsor, banjir itu kan disebabkan oleh salah satunya penambangan di daerah Kalimantan, penambangan batu bara khususnya, dan itu kan sangat merusak sekali toh. Nah selain efek itu, selain dampak dari bencana tadi itu, ada juga dampak lain, yaitu krisis iklim. Krisis iklim tuh dampaknya besar loh cuy. Jadi dia nggak krisis iklim itu dampaknya itu bukan hanya secara global, tapi dia itu sudah lokal. Jadi dia sudah masuk ke desa-desa sebenarnya. Mesti teman-teman ini ya, Widya pernah merasakan gerah gitu nggak? Ya itu sering banget sih, apalagi daerah Semarang gitu ya. Nah ya kan, nah itu tuh ada salah satu dampak dari krisis iklim. Jadi misalkan nih hujan itu sudah gak beraturan lagi kan waktunya. Nah itu salah satu dampak dari krisis iklim. Nah krisis iklim itu diakibatkan oleh salah satunya tadi itu penggunaan energi kotor yang tidak bersih, yang lawannya dari energi bersih. Iya. Ya kan. Iya benar-benar. Nah makanya itu, jadi kita itu harus mendorong pemerintah agar mau sesegera mungkin menggunakan energi bersih. Karena gini, tahun 2025 pemerintah itu mentargetkan bauran energi nasional terkait dengan penggunaan energi terbarukan itu tuh sekitar kalau nggak salah ya 23%. Sedangkan sekarang itu masih berapa ya? Masih sekitar 11% atau berapa gitu di tahun ini. Tahun ini atau tahun kemarin gitu, aku agak lupa. Dan sebagian besar 50%-nya itu masih ditopang oleh batu bara. Makanya harus sesegera mungkin ini didorong gitu penggunaan energi bersih seperti itu. Oke. Kemudian kan kita masyarakat luas itu kan nggak sadar ya, nggak Ya tahu nggak sadar. tentang perubahan iklim ini, apalagi masyarakat yang awam gitu ya Kak. Kemudian itu bagaimana wacana energi bersih yang berkeadilan ini dapat diketahui semua lapisan masyarakat, baik itu petani gitu kan, mereka-mereka yang berada di daerah-daerah terisolasi begitu Ya. Kak. Nah, kalau soal penyebar luasan wacana, salah satunya adalah lewat kampanye di media sosial. Terus kemudian kita membuat sebuah gerakan seperti gerakan yang sedang kita bangun sekarang ini, Fight for Climate ini. Nah itu adalah salah satu cara atau contoh gerakan yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan untuk menyebarluaskan wacana tentang energi bersih ini. Nah, itu teman-teman tadi yang dipaparkan oleh Kak Abi ya terkait dengan bagaimana energi bersih yang berkeadilan seperti itu. Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain forum gitu ya, Kak, terkait dengan energi berkeadilan ini, energi bersih berkeadilan ini, oke? Iya. Itu aja ya, teman-teman.